Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Asde dan Rayhan di Ngopi Time. Gimana nih? Gila, kali ini gue ditemenin, mau jungkir balik ditemenin sama Rayhan. Yoi. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Bumper. Halo pemirsa, selamat datang di Ngopi.live. Oke, Azari. Ya, Terima kasih nih sebelumnya udah ngundang gue. santuy. Nah, gue di sini mau nanya-nanya tentang problem-problem anak muda gitu, kaum milenial kayak kita gitu. Nah, problem yang pertama dan paling utama gitu kan, itu adalah ketika kita nggak bisa nyimpen duit. Gitu. Jadi penyakit kanker gitu. Itu dia. Kantong kering. Betul. Emang sih, gue juga kadang-kadang suka nggak pede, kadang-kadang suka nggak bisa nahan gitu. Kalau buat belanja, Oke. atau misalkan sederhana lagi gabut nih, buka e-commerce, ya iseng-iseng aja, terus masih mending kalau masuk wishlist. Tapi kalau masuk ke keranjang kan, Nah, itu bahaya. jadi bahaya juga. Bahaya. Gue sebutnya biasanya kalau kayak gitu tuh sebagai dosa finansial. Aduh. Jadi dosa itu nggak cuma secara religius, Oke. tapi juga dosa finansial. Gimana tuh? Bagaimana kita bisa mengontrol, kan itu soal hawa nafsu ya. Oke. Soal psikologis kita melihat, kadang otak kita tuh akan merespon, wih lagi pengen nih. Kalau pengen sih beda sama butuh kan. Betul. Kalau butuh kan benar-benar harus beli kan, kalau lagi pengen biasanya hawa nafsu. Nah, itu yang harus dibedakan ya. Benar. Antara kebutuhan dan Benar keinginan. banget. Gitu. Kadang kalau gue sih tipsnya kalau buat bisa punya cash biar nggak belanja mulu, gini, lu kalau emang itu produk masih masuk kategori keinginan, lu tahan 3 hari sampai seminggu dah. Oke. Tahan nih 3 hari sampai Oke. seminggu, terus lupa gitu. Nah berarti itu bukan masuk kategori kebutuhan, Oh, jadi cuma hawa nafsu doang. oke. Nah, itu yang pertama. Hmm. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita nggak bayar utang di teman sendiri. Itu parah. Ya kadang gimana ya, gue juga banyak nemuin sih di lingkungan gue yang banyak curhat bilang, as gue susah banget nagih sama si ini. Oke. Padahal kalau jajan ada, Itu. kalau jalan sama cewek ada, Itu. atau kalau Instastory-nya ya kan. Nah, Dia, emang- "Wah, ini lagi di mana gitu. emang. Tapi gini loh, kenapa sih banyak kasus orang atau kita sendiri itu nggak bisa melunasin utang ke teman sendiri gitu? Oke. Karena gini, kita ngerasa ngandelin, kita ngerasa ya udahlah sama teman ini. Padahal buat yang agamanya Islam nih, terutama, jadi yang minjemin itu punya kewajiban untuk nagih. Oke. Jadi itu satu kewajiban. Oke. Nah, banyak dari teman kita itu karena udah terlalu capek, mager, jadi ya udahlah kesadaran aja lah. Sekali, 2 kali, 3 kali ditagih, tapi alasannya ya tau lah, alasan-alasan klasik. Oke. Bahkan sampai ada kasus tuh kan, dia nagih tapi lewat Insta Stories, terus akhirnya di penjara karena iya? gara-gara pencemaran nama baik. Oh iya. Ingat kan lu? Iya. Nah, Bener-bener. sampai segitunya soal utang sama teman sendiri tuh. Jadi ya buat gua, lu sadar lah. Oke. Kadang jangan butuh baik, habis itu udah Tiba-tiba ngilang, gan. empas kayak orang habis PDKT ya. Nah, yang selanjutnya nih Ki, Hmm. masalah-masalah atau problem-problem keuangan yang dihadapin sama kita gitu, anak-anak muda biasanya adalah punya banyak cicilan gitu. Gimana menurut lo? Mungkin manfaatin pay later kali ya. Nah, itu banyak. Banyak kan Banyak. tersedia pay later tuh. Hmm. Atau hal lainnya yang bisa jadi cicilan adalah kayak kuota, ya kan, internet, wifi, atau misalkan cicilan-cicilan lain yang mungkin punya udah kredit barang-barang lain gitu ya, atau memang udah punya kredit card. Buat gua itu bukan prioritas sih untuk dicicil. Gua tuh orang tipikal yang lebih baik cash. Oke. Karena gua orangnya ngitung banget. Gua Oke. tahu nih kalau misalkan gua beli lebih murah ya gua mendingan lebih murah. It's okay gua nunggu lama. Nah, itu dia. Siapa tahu kan bisa lebih That's turun kan. point, gitu Kecuali itu masuk kebutuhan. Nah, kembali lagi ke kebutuhan atau keinginan. Nah, biasanya cicilan itu keinginan. Oke. Jadi maksain gitu ya, misalkan lagi hangout kemana gitu. Wah, lumayan nih ada cicilan. Karena gini loh, mata sama otak kita akan sinkronisasi. Ya udahlah,
nyicil ini kan bisa santai gitu kan. Jadi mikirnya masih old banget. Oke. Biasanya ya tergantung ya. Kecuali cicilannya yang berkembang. Misalnya cicilan rumah, itu kan aset yang terus naik kan harganya. Ya kalau cicil HP, ngapain cicil HP sih? Pas lu selesai udah cicil, ada yang keluar yang baru. Betul. Akhirnya ya udah konsumtif, bro. Gitu. Nah, selanjutnya nih, kan kita ngomongin keuangan nih, nggak bisa jauh dari investasi. Nah, gimana orang yang udah punya niat buat investasi tapi dia nggak mau gitu terjun ke dunia investasi gitu? Gue punya hashtag namanya 014. Okay. Sama ada tuh e-commerce hashtag mulai aja dulu kan. Oke. Biasanya pengen doang tapi nggak gerak. Nah, sebenarnya kayak ibarat nih kopi nih gelas kan isinya kopi, ya kan? Iya. Banyak dari kita tuh kayak ngerasa penuh gitu lah. Jadi makanya gue punya hashtag 014 tuh, kita tuh harus benar-benar ngosongin gelas dimanapun. Jadi kita akan haus ilmu gitu. Oke, paham. Jadi kepoan. Sekarang gini deh, lu pengen doang tapi nggak ada action ya. Nothing, bro. Oke, iya. Nothing lah. Kayak udah mau, wah ada cewek cakep nih, ya kan? Tapi kita ngeliat-liat doang gitu, tapi nggak ada actionnya gitu, nggak. Kayak yang lagi hits tuh ditikung kan. Ditinggal ya udahlah. Jangan. Soalnya lagi tren nikah konten tuh lagi tren. Oh gitu. Iya, ada aja sekarang kan, lihat aja explore nikah konten jadi teman ditikung gitu kan, jagain jodoh orang ya. Tikung di sepertiga malam. Nah, yang selanjutnya nih, kalau tadi kan kita ngomongin soal orang udah ada kemauan tapi nggak ada gerakan. Gitu. Nah, tapi sekarang gimana nih kalau misalkan orang udah asal invest aja tanpa perhitungan yang matang, tanpa pembelajaran teori dan modal nekat gitu lah ya. Modal nekat. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya gimana ya? Gue mau ngasih respect juga sih buat mereka yang udah mulai aja dulu walaupun knowledge-nya atau pengetahuannya masih minim. It's okay. Nanti akan berjalan sambil dia praktik sambil berjalan. Cuman jangan langsung kayak high profile gitu loh, kayak udah kayak merasa maestro, merasa jago, jangan, karena nanti takutnya ya terlalu meninggi jatuhnya sakit, bro. Betul. Jadi bahaya juga kalau kita asal-asal invest, asal-asal beli, asal-asal apa, tapi kita nggak tahu taktik cara untuk mengolahnya, untuk mengelolanya, untuk maintenance-nya. Betul. Gitu kan. Dan kebanyakan teman-teman kita tuh kena investasi bodong, itu yang atau kena multi level marketing. Kan banyak nih kasus-kasus kayak gitu tuh, yang diiming-imingin lah. Kenapa sih bisa terjadi gitu? Banyak orang yang kena MLM. Maksudnya sebenarnya nggak salah MLM-nya, cuman nggak realistis. Lalu diiming-iming, bisa aja investasi bodong lalu diiming-iming kan, karena kita, gila lumayan juga dong cuman segitu, gua nggak kerja cuma modal segitu tapi untungnya gede. Ya lagi-lagi tadi otak kita tuh ngerespon cuy sama yang indah-indah, sama yang glowing ya kan, sama yang bening-bening gitu loh. Sama kayak investasi juga, karena banyak kasus di Indonesia tuh kena investasi bodong, artis juga aja kena. Oh iya. Ya kan? Banyak itu investasi bodong. Ya lagi-lagi kalau menurut gue sih yang realistis aja lah. Lu tahu betul apa sih, kayak gimana sih sebenarnya mekanismenya, konsepnya. Jadi harus balance juga ya, jangan sampai terjun dulu ya kan, terus nggak tahu apa-apa, tapi jangan sampai juga kita nggak terjun tapi tahu gitu. Betul, karena ada 3 bekal untuk para investor pemula. Yang pertama adalah knowledge. Pengetahuan. Jadi pengetahuannya udah ada, ya kan? Yang kedua adalah psikologi. Bagaimana emosinya bisa diatur. Karena di sana belajar. Jadi nggak cuma ngadepin cewek doang nih emosinya kalau lagi pengen. Tapi juga investasi itu sangat mendukung sekali psikologinya. Yang ketiga adalah waktu. Sabar. Nah, melatih kesabaran, kayak orang mancing kan nggak boleh maju tuh. Kalau maju langsung nyebur. Iya dong, orang mancing harus sabar, nggak boleh nggak maju-maju. Kalau maju
nyebur. Betul juga. Jadi harus sabar. Jadi Betul. 3 bekal itu yang penting banget. Buat praktik sih it's okay. Nanti 3 bekal ini yang penting lu udah punya lah. Oke. Karena investasi itu ibarat belajar berenang cuy. Oke. Ada 2 pilihannya. Yang pertama lu mau langsung nyemplung, lu bisa kemungkinan lu bisa tenggelam dan wasted. Atau lu bisa sambil lihat tutorial atau sambil belajar dengan lihat yang udah jago sambil merhatiin yang udah terjun duluan. Kan jadi kan tenggelamnya nggak terlalu dalam lah. Pasti akan tenggelam. Maksudnya akan merasakan tenggelam, tapi nggak terlalu parah. Mungkin udah ada ini ya, udah ada bekal gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, itu aja mungkin. Gitu dulu kali. Hari ini segitu aja dulu. Oke. Perjumpaan kita ngobrolin soal problem bisa santai aja nggak? Saya tim seruput. Saya lagi closing soalnya. Oke, silakan. Iya. Segitu aja mungkin perjumpaan kita pada hari ini. Banyak banget ilmu yang bisa kita ulas gitu. Betul. Kan dari sini gitu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya atau yang mungkin konsultasi dan lain sebagainya bisa di kolom komen. Bersama dengan bukan dokter Boyke. Iya, bersama kita berdua, nanti kita bahas di kolom komen. Mungkin juga di next episode Coffee Time bersama Rehan lagi. Yes. Sampai jumpa dan salam literasi.